Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih juga untuk panitia dari Perhati Banten atas kesempatannya pada malam hari ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa obstruktif sleep apnea merupakan gangguan nafas saat tidur yang dia adalah salah satu spektrum dari sleep disorder breathing yang disebabkan oleh kolaps berulang dari saluran nafas atas yang sempit selama tidur sehingga terjadi desaturasi oksigen yang berulang. Hipopnea ini disebabkan oleh kolapsnya sebagian saluran nafas yang terjadi akibat menurunnya mekanisme refleks mekanoreseptor dan kemoreseptor yang mengontrol aktivitas otot dilator saat tidur. Perbedaan struktur kraniofasial seperti mandibula pendek, osioid yang lebih rendah, palatum mol, dan lidah yang besar, serta peningkatan fat deposit tissue atau deposit lemak di sekitar faring merupakan faktor utama pemicu terjadinya obstruktif sleep apnea ini. Area orofaring yang tersusun terutama dari jaringan otot seperti palatoglossus, palatofaring, styloglossus, stylohyoid, stylofaring, dan hyoglossus. Rame ya ini timnya ya. Jaringan ototnya ini. Jaringan otot ini mempengaruhi bentuk dan ukurannya, di mana bila terjadi misalnya edem atau terjadi infeksi atau memang ada kelainan struktur di sini, ini adalah lokasi yang paling sering menyebabkan kolaps pada upper airway. OSA menurut ICSD-3 didefinisikan bila pasien terbangun lebih besar sama dengan 5 kali dalam 1 jam yang diikuti gejala berkurangnya kualitas tidur, letargi, mengantuk siang hari, insomnia, terbangun tiba-tiba dengan episode tersedak, dan mendengkur. Untuk derajat OSA itu sendiri ringan, sedang, dan berat. 5-15 kali terjadi apnea hipopnea per jam, itu untuk ringan, sedang 15 sampai dengan 30 kali, dan berat bila terjadi lebih dari 30 kali. Ya, bisa kita lihat dari gambaran ini, pada orang normal, maka aliran udara bisa dengan bebas lancar masuk ke saluran nafas atas. Sedangkan pada penderita sleep apnea, karena terjadi blockage ataupun adanya obstruksi pada sebagian saluran nafas atas, maka bisa terjadi sleep apnea. Faktor-faktor yang mempengaruhi OSA bisa dari genetik, dari usia, ya, semakin tua semakin gampang terjadi kolaps. Jenis kelamin lelaki lebih sering terjadi dibandingkan wanita. Abnormalitas struktur kraniofasial dan jaringan lunak, dan abnormalitas struktur saluran nafas atas, di mana OSAS ini bisa menyebabkan berbagai gangguan, yaitu gangguan kognitif, penurunan kualitas hidup, penyakit kardiovaskuler, seperti stroke, hipertensi, dan jantung. Secara umum, gejala dan tanda OSA bisa kita dapatkan dari gejala pada malam hari dan gejala pada siang hari. Gejala pada malam hari secara umum seperti mendengkur, kemudian tidur tidak nyenyak, dan terkadang juga tersedak saat tidur ya. Jadi seperti bangun tiba-tiba kemudian seperti tersedak. Sedangkan pada siang hari, mengantuk yang berlebihan di siang hari, letih dan lesu sepanjang hari, dan penurunan konsentrasi, serta dalam keluarga bisa didapatkan riwayat obstruktif sleep apnea juga. Tanda-tanda umum yang bisa didapatkan seperti adanya obesitas, ya, jadi BMI meningkat, adanya kelainan ataupun perbedaan struktur yang seperti hipoplasia dari mandibula ataupun maksila, penyempitan orofaring, pembesaran tonsil atau lidah, dan obstruksi nasal dan nasofaring. Tanda-tanda ini akan kita bahas selanjutnya. Sebelum itu kita bahas dulu kuesioner. Sebagai deteksi dini, maka kita sebaiknya sudah mulai menyempatkan diri ya untuk menanyakan
kuesioner OSA kepada pasien-pasien kita, karena ternyata memang pasien OSA sebenarnya banyak ya. Kita temukan hanya saja terlewat gitu ya. Tidaknya kuesioner yang paling gampang kita tanyakan adalah kuesioner OSA modifikasi Kenipang. Ya, jadi bila ada gejala di bawah ini, gejala terbangun dari tidur karena tersedak, jadi seperti batuk, kemudian apnea pada saat tidur, bangun tidur dengan perasaan tidak segar. Nah, bila gejala tersebut lebih dari 3 kali seminggu, maka curiga OSA. Jadi kalau nggak ada waktu untuk ngisi yang panjang-panjang, setidaknya kalau dilihat dari sini saja bisa suspek ke arah OSA dan bisa melanjutkan pemeriksaan fisik berikutnya. Nah, kalau ada waktu dan sebaiknya memang ada waktunya, bisa menanyakan kuesioner seperti ESS atau Epworth Sleepiness Score maupun Stop Bang. Untuk rekomendasi sebenarnya adalah yang Stop Bang karena nilai sensitivitasnya lebih baik dibandingkan dengan kuesioner yang lain. Sedangkan untuk nilai spesifisitas yang paling baik ada di Epworth Sleepiness Score. Sehingga kalau ada waktu lagi, tadi bisa digabungkan antara ESS dan Stop Bang. Untuk ESS sendiri, kita menilai mengantuk di siang hari saat pertama, duduk dan membaca. Yang kedua, menonton televisi. 3, duduk diam di tempat umum. Yang keempat, sebagai penumpang mobil selama 1 jam tanpa istirahat. Yang kelima, saat rebahan untuk beristirahat sore ketika lingkungan memungkinkan. Yang keenam, duduk dan berbicara dengan seseorang. Ketujuh, duduk tenang setelah makan siang tanpa minum alkohol. Dan yang terakhir adalah saat mengemudi dan mobil berhenti beberapa menit dalam kemacetan. Jadi, kebanyakan di sini memang Epworth Sleepiness Score ini adalah menanyakan mengantuknya ini saat-saat duduk rebahan gitu ya, dan saat menjadi penumpang mobil maupun driver. Ya, dari 0 skornya sampai dengan 3, dari tidak pernah mengantuk sampai dengan sangat mengantuk bahkan sampai bisa tertidur. Dan bila nilainya totalnya lebih dari 10, maka ini kecurigaan OSA kuat. Dan sedangkan Stop Bang, jadi Stop Bang ini adalah gabungan dari STOP dan BANG, ya gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi snore bila ada ditemukan mendengkur dengan tiredness, T untuk tiredness bila ada kelelahan yang tidak wajar ya, jadi sering kelelahan. Kemudian observed apnea yang jadi pasangan tidur bisa mendengar ataupun merasakan bahwa pasien memang ada henti nafasnya saat malam hari, saat tidur. Kemudian P untuk pressure, apakah tensinya tinggi ya, lebih dari 140 misalnya sistolnya. Kemudian untuk BMI-nya lebih dari 35 kg per meter persegi, dan usia lebih dari 50 tahun, untuk lingkar leher lebih dari 40 cm, dan bila gendernya male. Kalau kebanyakan jawabannya adalah iya, yaitu lebih besar sama dengan 5, maka ini adalah high risk untuk OSA, sedangkan resiko sedang bila jawaban iyanya ada di antara 3 dan 4, sedangkan kurang dari itu resiko ringan. Ya. Untuk pemeriksaan fisik yang bisa dikatakan sangat sederhana dan pasti bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu tentu saja kita harus aware untuk BMI dan neck circumference-nya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini mungkin sering diulang-ulang juga kalau misalnya ada pertemuan di seminar ataupun workshop untuk pemeriksaan Friedman tongue position dan Mallampati. Pemeriksaan yang sangat sederhana sekali namun sering dilupakan. Jadi walaupun pemeriksaan ini adalah subjektif dan sebaiknya memang diulang,
Maksudnya bisa dilakukan sampai dengan 3 sampai dengan 5 kali. Jadi pasien menutup mulut, kemudian diminta untuk membuka, nutup lagi, kemudian membuka lagi supaya tidak ada seperti jeda untuk dia melakukan manuver agar kelihatan jelas ya. Ini treatment tongue position-nya. Treatment tongue position yang mana? 1, 2, 3, atau 4 ya. Jadi treatment tongue position pertama ini sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ade ya, jadi tidak perlu saya jelaskan ulang. Yang jelas di gambar ini pun sudah sangat terlihat, di mana FTP 1 masih terlihat semua jelas, dan FTP 3 maupun 4 ini sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang gambaran uvula, gambaran tonsil. Jadi untuk yang 3 palatumulnya masih kelihatan, untuk yang FTP 4 palatumulnya udah nggak kelihatan. Jadi ini pemeriksaan yang sangat sederhana sekali. Kalau memang tidak ada waktu, benar-benar nggak ada waktu, kayak nipang aja kuesionernya. Kemudian pemeriksaan fisiknya coba lakukan pemeriksaan sederhana ini, FTP ini ya, sehingga tidak ada pasien atau pasien yang terlewat diagnosis osanya ini jadi minimal ya. Untuk melempati ini hampir mirip dengan treatment tongue position. Ukuran tonsil juga tadi sudah dibahas oleh Dr. Ade, saya lewatkan. Hanya saja yang menjadi note di tonsil size ini untuk ukuran tonsil, bila sudah T4 memang biasanya menyebabkan snoring, menyebabkan sumbatan jalan nafas atas yang sangat kelihatan ya, dan biasanya pada 90% pada anak-anak OSA disebabkan oleh tonsilitis kronis yang T3 T4 seperti ini dan adenoid hipertrofi. Diperhatikan juga untuk uvula, bila ada elongasio uvula ataupun uvula yang besar, ini bisa menyebabkan vibrasi saat tidur dan muncul snoring. Dan yang tidak lupa dilihat apakah ada mikrognatia maupun retrognatia pada mandibula. Ya. Dari Fujita bisa kita lihat di sini untuk treatment tongue position, terutama stadium yang berat di treatment tongue position 3 dan 4. Untuk pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan, karena mungkin semua spesialis THT sudah di rumah sakit sudah dilengkapi dengan laringoskopi fleksibel ya saat ini ya. Jadi bisa kita lakukan Muller manuver maupun DISE, drug induced sleep endoscopy. Walaupun polisomnografi adalah gold standard, namun level by levelnya di mana sumbatannya berada itu bisa kita lihat sebenarnya paling mendekati dengan saat tidur, yaitu dengan sleep endoscopy. Ini pemeriksaan Muller manuver. Jadi kita lakukan secara statis dan dinamis. Statis tidak kita lakukan manuvernya, tapi kalau dinamis, jadi nanti setelah dilakukan pemeriksaan statis tanpa di manuver Muller ataupun di manuver seperti reverse falsafa, jadi pasien diminta untuk seperti menyedot melakukan menyedot sedotan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan itu adalah saat dinamis di mana kita melakukan Muller manuver. Sedangkan untuk statisnya tidak dilakukan apapun, gerakan manuver apapun pada pasien. Kira-kira seperti ini gambarannya. Dari hidung kita bisa melihat, di sini juga bisa sekaligus menilai level nasal. Level nasal apakah ada obstruksi pada konka hipertrofi, apakah ada septum deviasi, ataupun massa, polip, dan lain-lain, ataupun sinusitis. Kemudian masuk ke nasofaring, dan di bawah ada level velum di belakang palatum. Jadi, nah di sini
uvula, dan di sini subfilit palatumol di sini, daerah sini, ya, dan kita bisa menilai level velofaringeal dan level orofaringeal. Di sini level orofaring juga kita bisa melihat di sini adanya pembesaran dari tonsil lateral-lateral. Ya, jadi kita bisa menilai apakah dia dari dimensi lateral-lateral, anteroposterior maupun konsentris. Sedangkan besarnya sumbatan ataupun obstruksi dari 0 sampai dengan 25%, 25 sampai 50%, 50-75 maupun lebih dari 75% dapat kita deskripsikan dari pemeriksaan ini. Kita lihat di sini seperti pada epiglotisnya ya. Epiglotis di sini tampak floppy dan ini bisa menyebabkan snoring juga. Jadi bisa dikatakan memang multi level obstruksi bisa kita lihat dengan Muller manuver dan begitu juga dengan DICE. Hanya saja dengan DICE kita juga bisa melihat flutternya seperti apa saat snoring, pasti berbeda saat awake dan saat sleep ya, saat tidur. Okay. Ya. Untuk PSG yang merupakan golden standard itu sebenarnya ada 4. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 4 ini adalah yang paling simple, ya, bisa disebut juga dengan home sleep test. Jadi polisomnografi itu sendiri sebenarnya digunakan untuk menyebut tipe 1 dan tipe 2 yang paling sering ya, tapi kalau mau digeneralkan sebenarnya bisa menjadi 4 tipe. Jadi yang tipe 4 ini adalah home sleep test karena bisa dilakukan sendiri oleh pasien di rumah. Kita ajari dulu, kemudian diminta pasien untuk melakukan pemeriksaan ini di rumah dan nanti hasilnya bisa kita download di komputer yang sudah ada aplikasi dari tipe 4 ini, dan nanti bisa kita lihat beberapa channel ya, hanya 1 atau 2 channel untuk tipe 4. Tapi ini pun sudah lumayan cukup untuk screening gitu. Ayo pulang. Maaf ya dokter sekalian, ada iklan sedikit dari anak-anak ini. Kemudian ya, dari pemeriksaan PSG, antara lain kita bisa melihat bentuk apnea dan hipopneanya, saturasi oksigen, lalu saturasi, ya, dan ada banyak penanda-penanda lainnya yang mungkin itu bisa kita lanjutkan nanti untuk pelatihan PSG langsung ya. Nah, di sini yang basic-basic aja. Ya, jadi dari channel-channel itu antara lain bisa dilihat elektroencephalogramnya, EEG-nya, myelogramnya, nasal oral airflow-nya, thoracic movement, abdominal movement, oksigen saturasi, dan EKG-nya, di mana pada pasien-pasien dengan apnea akan terjadi aerosol ya, gerakan apnea sendiri untuk nasal airflow juga terjadi apnea, gelombangnya pastinya akan menjadi lebih datar. Kemudian untuk thoracic movement-nya juga terjadi perbedaan di sini, di mana saat terjadi arousal maka meningkat thoracic movement-nya bersama abdominal movement. Ya, dan elektrokardiogramnya bisa terjadi bradikardie. Ya, ini bentuk yang paling simple. Tipe 4 ini hanya contoh, mohon maaf karena di sini ada merek. Ya. Nah, penggunaannya hanya seperti ini, dan itu pun juga ada di YouTube juga bisa. Jadi kita bisa memberikan instruksi ke pasien dengan memperlihatkan petunjukan di YouTube. Jadi banyak sekali petunjuk untuk penggunaan apnea, untuk tipe 4 ini ya. Nyebut merek tadi, maaf ya. Seperti ini. Jadi normal breathing kita bisa melihat betapa regulernya gelombang pada PSG yang ini yang tipe 4, nasal airflow, thoracic effort, abdominal effort, saturasi oksigen dan snore. Saturasi oksigen tidak ada penurunan yang bermakna, dan snoringnya juga bisa dikatakan tidak terjadi snoring atau hanya minimal.
Ya, sedangkan pada obstruktif sleep apnea kita bisa lihat di sini gelombangnya mendatar pada saat terjadi obstruksi dan kemudian nasal flow akan meningkat di saat terjadi aerosol. Dan begitu juga desaturasi kita bisa melihat di sini ya, gelombang yang berbeda dengan yang normal. Bagaimana tata laksananya? Tata laksana dari konservatif hingga surgery ataupun tata laksana lifestyle juga bisa kita lakukan secara bersamaan, ya, seperti positional therapy, menurunkan berat badan, medikamentosa, dental atau oral appliance, dilator nasal, ataupun juga, nah ini adalah first line-nya sebenarnya, yaitu CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, terutama untuk yang osa berat. Ini jadi, bila terjadi sleep apnea, maka dengan CPAP yang diharapkan adalah dengan adanya positive airway pressure yang diberikan dari nasal dapat membuka jalan nafas sehingga blockage-nya, obstruksinya bisa terbuka dan udara bisa berjalan dengan normal. Sedangkan untuk positional therapy, seperti yang kita ketahui juga, posisi supine ini karena efek dari gravitasi, jadi posisi tidur yang posisi biasa tidurnya tidak miring, ini bisa menyebabkan karena gravitasi sehingga menyebabkan lidah dan posisi palatumul itu gampang jatuh, jadi bisa menyebabkan apnea ataupun hipopnea ya. Dan postural osa ini terjadi lebih kurang 30% dari osa. Dan AHI-nya pada supine position ini setidaknya bisa meningkatkan 2 kali nilai AHI dibandingkan yang non supine position. Sehingga ada tempat di sini untuk kita lakukan positional therapy. Jadi mencegah terjadinya osa dengan mencegah dari postur supinasi ini. Seperti apa cara kita untuk pasien bisa mencegah posisi supine ini? Misalnya dengan cara simple tennis ball teknik maupun dengan cara positional pillow seperti ini ya. Jadi tennis ball teknik bisa dibuatkan seperti semacam ikat pinggang ataupun rompi ataupun baju yang di belakangnya ini seperti ada bolanya gitu ya, bola kasti gitu. Atau pokoknya ada sesuatu yang bikin pasien ini kalau misalnya supinasi dia merasa ganjel, nggak nyaman, sehingga akhirnya posisinya jadi miring lagi ya. Atau dengan bantal khusus. Ada bantal yang seperti ini ataupun bantal-bantal yang lain, intinya sih bantal yang kalau dia miring ya nggak bisa karena di belakangnya juga bantalnya ya kayak gini ya, bentuknya lebih kurang seperti itu. Untuk oral appliance bisa digunakan seperti mandibular advance cleanse, kemudian juga bisa dilakukan. Ini sebenarnya sangat efektif bila kita bisa mengontrol berat badan dari pasien ya, sehingga memang sudah seperti otomatis aja nih pasien osa kalau udah ke klinik saya biasanya pasti saya konsulin ke bagian gizi sehingga kita multidisciplinary manajemen pasti gitu ya. Dan juga ke bagian saraf. Jadi memang osa ini tidak untuk tidak hanya untuk satu bagian, jadi memang multidisciplinary. Ya, jadi untuk weight control ini memang penting sekali ya dengan berbagai cara ya, sampai bahkan bisa kita rujuk untuk bariatric surgery. Dan tentu saja lifestyle-nya harus dijaga untuk mengurangi faktor-faktor resiko seperti merokok, alkohol, dan gaya hidup yang tidak baik ya.
Untuk operasi tentu saja bila kita temukan di level hidung, maka karena yang paling sering adalah konka hipertrofi, septum deviasi, maka bisa dilakukan reduksi konka atau konkoplasti ataupun turbinoplasti maupun septoplasti. Kemudian di bagian nasofaring bisa kita lakukan adenodektomi ataupun ekstirpasi polip atau massa hidung maupun FACS bila memang ada sinusitis yang tidak bisa terkontrol dengan medikamentosa. Sedangkan level orofaring yang paling sering kita lakukan adalah UP3, tonsilektomi, dan terkadang kita lakukan tongue base reduction. Yang lain mungkin memang masih kurang familiar, namun karena memang yang paling sering adalah di daerah otot faring ya, jadi dilakukan UP3. Ya. Sedangkan di level hipofaring dan laring kita bisa melakukan laser di daerah tonsil lingual. Ya. Ini yang sering saya lakukan di rumah sakit, diajari dulu sama dokter Ezi, bahkan dokter Michael juga mengajari tentang capsule modified ini ya. Sebenarnya cukup simpel, namun ini adalah operasi yang kehati-hatian kita harus ditingkatkan agar tidak terjadi velofaringeal insufficiency. Jadi tekniknya cukup simpel, dilakukan uvulopalatofaringoplasti. Kalau kapsul biasanya kita tidak melakukan uvuloplasti yang terlalu berlebih. Jadi tidak dipotong uvulanya, hanya saja di kanan kirinya tetap di fossa tonsillaris, pilar posteriornya kita potongnya. Jadi di daerah palatumul dibuat semacam berbentuk seperti kotak seperti ini, kemudian dilakukan cauterize, lalu dijahit ya, dan dilakukan tonsilektomi, kemudian sama ya, dijahit juga pilar anterior dan pilar posteriornya. Mungkin kita bisa lihat di sini operasinya. Ini bisa. Izin saya coba masukkan. Apakah terlihat videonya? Apakah terlihat? PowerPoint-nya terlihat dok, cuman belum di play ya dok ya. Oh, belum. Oke. Berarti belum. Bentar. Coba saya off-kan dulu nih. Ternyata kalau dari PowerPoint-nya nggak bisa. Saya ke video yang di luar PowerPoint nggak apa-apa. Boleh dok, Untuk silakan dok. operasi. Masih ada waktu? Masih ada dok. Oke, sebentar. Saya off-kan dulu ya. Saya coba dulu. Saya share screen aja ya. Soalnya emang kelihatannya nggak bisa. Bisa kelihatan? Iya, sudah dok. Nggak kelihatan ya. Oke. Ini teknik UP3, uvuloparingoplasti. Sebenarnya kalau kita tidak mau mengambil banyak uvulanya bisa dilakukan seperti ini. Terlihat jelas ya? Jelas dokter. Ini teknik operasinya. Jadi dibuka di bagian atas dari uvula, kemudian dilakukan cauterize dan dilakukan penjahitan, ya, bisa menggunakan Vicryl 2.0 atau 3.0, tapi lebih kuat yang 2.0 ya. Kemudian ya simple sekali. Kemudian kita lakukan ini dilakukan setelah melakukan palatoplasti ya. Ini palatoplastinya nggak kelihatan, tapi saya tunjukkan yang uvuloplasti dan faringoplastinya. Jadi ini untuk uvuloplasti, sedangkan untuk faringoplasti pada pilar anterior dan pilar posterior setelah dilakukan tonsilektomi kita percepat.
Ya, setelah dilakukan tonsilektomi, di sini tidak kita videokan tonsilektominya. Nah, pilar posteriornya kelihatan ya? Di sini pilar posteriornya kita gunting. Digunting secukupnya sambil dicoba ditarik. Ya. Cepat. Nah, ini dijahit. Nah, dijahitnya itu jadi double side. Ya, jadi dimasukkan dari pilar anterior, kemudian ke tengah, kemudian ke pilar posterior. Kemudian dilakukan kembali hal yang serupa, jadi 2 kali. Kemudian baru dekatkan jaringannya. Sekitar 2 atau 3 jahitan saja cukup, kanan dan kiri. Seperti ini. Jadi sebenarnya cukup simpel, asal kita bisa memperkirakan tadi ya, jangan terlalu masif mengambil jaringannya. Ya, ya, seperti ini nanti hasilnya. Oke, saya stop share dulu, saya kembali ke PowerPoint. Oke, oke, ini ternyata eh, sudah sudah selesai PowerPoint-nya di bawah kasus, tapi saya rasa karena waktu ya, jadi eh, sampai di sini ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, ini mungkin eh, kelihatan hasil Jupiter capsule modified, cuma yang atasnya juga nggak kelihatan jelas ya. Ini hasil operasi 2 hari yang lalu, masalah operasi kita di rumah sakit sama PPDS. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Kanti untuk sharing ilmunya ya dok, yang sangat lengkap dan jelas sekali. Semoga presentasi yang telah disampaikan dapat memberikan insight baru untuk kita semua dalam praktek klinis sehari-hari. Dari saya bisa sedikit menanyakan tentang OSA ya dok, untuk Dr. Kanti. Untuk salah satu terapi obstruktif sleep apnea tadi disebutkan dengan medikamentosa, dok. Apakah bisa dijelaskan untuk pemberian terapi medikamentosanya itu seperti apa saja ya, dok ya? Iya, untuk terapi medikamentosa, jujur saya tidak menggunakan medikamentosa ya, biasanya dari bagian saraf ya. Eh, jadi kayak misalnya pakai menggunakan antidepresan, apalagi ya. Karena saya memang bukan pengguna medikamentosa untuk pasien-pasien OSA ya. Ini kalau dari bagian gizi juga ada obat-obat yang untuk mengurangi nafsu makan. Tapi ada obat untuk ininya ya, untuk ke arah hormonnya juga ada. Gitu. Tapi saya tidak pernah menggunakan, jadi um, dan tidak menyarankan juga sih. Jadi memang Oh iya. karena ya tetap kita sebagai seorang apalagi apa INT itu juga sebagai surgeon juga, jadi eh, penyebabnya karena kita tahu juga untuk OSA, sleep apnea, obstruktif sleep apnea ini dari struktur anatomis juga ya, sehingga kita bisa mengusahakan lebih ke arah sana gitu. Baik, dokter. Jadi untuk medikamentosanya lebih ke arah untuk menurunkan berat badan itu ya, dok ya? Ya, yang saya tahu antidepresan ada apa namanya? Oh, Aduh, saya lupa namanya. Sorry ya. Jadi iya. uh, Iya, satu lagi, dok. protriptilin. Nah, trisiklik antidepresan non sedatif yang dapat menekan waktu tidur rapid eye movement. Ya, jadi berhubungan dengan episode mendengkur keras dan episode apnea obstruktif yang lebih sering dan lebih panjang. Gitu. Iya. Cuma itu yang saya Baik, tahu. dokter. Terima kasih. Nanti mungkin bisa kita cari lagi ya. Baik, dok. Iya. Dokter, satu lagi, dok. Untuk
sama dok, kasus OSA ini kan seringnya penggunaan CPAP ya dok ya untuk gold standarnya. Apakah yang sudah didiagnosis OSA ini apakah harus semuanya ditawarkan untuk menggunakan CPAP dan sampai kapan dok penggunaan CPAP-nya itu dok? Ya, jadi terutama untuk yang OSA berat, gitu. OSA ringan dan OSA sedang bisa kita upayakan dulu ya. Tadi kita lakukan DISE, kita tahu di mana level-level penyempitannya dan bisa melakukan ya tadi intervensi pada level-level tersebut ya. Nah, kalau misalnya memang dari pasien tetap tidak tidak signifikan ya untuk surgery-nya. Tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya selalu kalau yang udah sedang nih, sedang sama berat, selalu saya bilang tetap penata laksanaan utama nanti kita trial CPAP gitu ya. Cuma supaya karena CPAP ini juga masuknya lewat napas atas ya, melewati hidung, melewati eh, apa namanya rongga nasofaring, kemudian sampai dengan hipofaring, orofaring ya, sehingga sumbatan-sumbatan di sana kalau misalnya masuk CPAP nih ya, dengan kondisi kalau misalnya masih ada sumbatan itu kan pasti juga mengurangi apa ya kepatuhan dari pasien untuk menggunakan CPAP karena nggak nyaman jadinya ya karena kayak positif airway pressure-nya jadi kayak nabrak-nabrak gitu kan ya. Jadi tentu saja dengan surgery, walaupun dari penelitian ada beberapa penelitian ya ada yang menyatakan tidak terlalu banyak mengurangi, tapi ada juga yang kalau memang tepat pada levelnya ya kurangnya jadi kurang banyak gitu. Jadi emang ngaruh gitu ya. Jadi walaupun bahkan pada OSA berat pun kita lakukan surgery itu bisa meningkatkan compliance untuk pemakaian CPAP itu sendiri gitu. Dan kita tahu CPAP sangat mahal ya, lebih kurang 24 juta yang bagus. Jadi untuk pasien-pasien yang kurang mampu ataupun BPJS pasti ini menjadi sebuah kendala tersendiri. Dan ya jadi kalau pada pasien-pasien BPJS itu hanya ditanggung untuk CPAP nggak ditanggung, PSG ditanggung, untuk pengeluaran manuver ataupun DISE kan ditanggung. Jadi bisa intervensi surgery ditanggung. Jadi kita bisa mengusahakan yang bisa-bisa dulu untuk BPJS ya. Gitu. Kalau Baik CPAP dok. ya itu tadi, kalau nggak orang yang mampu agak sulit. Iya. Gitu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Emma Safitri, dokter untuk Dokter Kanti mengenai UVP3. Untuk Dokter Kanti, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk mencegah komplikasi dari UVPP, dok? Silakan dokter. Oke, gimana pertanyaannya yang di chat Hal-hal ini? apa saja yang harus diperhatikan untuk mencegah komplikasi dari tindakan UV3 itu? UP3 itu. Jadi teknik yang kita gunakan saat ini yaitu kapsul modified ya, saya diajari sama guru kita yang di SCM Dr. Ezi, memang untuk menghindari UP3 ini terjadinya VPI, veovaringeal insufficiency, karena memang tindakannya tidak invasif yang benar-benar UP3 yang biasanya itu benar-benar kayak bulat gitu ya bentuknya, jadi uvulanya ya dipotong gitu ya, ototnya terkadang juga dipotong. Sedangkan pada kapsul modified itu tidak dilakukan pemotongan pada otot, jadi dan hanya dilakukan cauterize dan yang jaringan yang kita ambil hanya sampai submukosa untuk palatumnya. Sedangkan untuk uvulanya masih ada di sana, masih membentuk uvula beneran, bahkan nggak dilakukan seperti tadi uvulanya dikecilkan, itu juga enggak. Sehingga itu bisa dikatakan minimal invasif ya. Jadi tidak tidak menyebabkan velovaringeal insufficiency insya Allah. Jadi dengan teknik-teknik yang agar tidak kebablasan ya terjadi velovaringeal insufficiency sehingga terjadi tersendak maupun suara sengal. Gitu mungkin ya. Jadi emang saya rasa bisa diikuti untuk kapsul modified aja kalau mau operasi. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir ya dok, untuk dokter Kanti dari dokter Hamam dok.
bertanya apakah pemeriksaan DICE perlu dan bisa menjadi gold standard untuk menentukan letak obstruksi penyebab OSA? Apa bisa dilakukan oleh General ENT ya, Dok? Untuk pemeriksaan DICE ya, untuk pemeriksaan DICE ini jadi kalau untuk menentukan levelnya untuk saat ini memang DICE ini yang paling mendekati dengan level obstruksi saat pasien ini tidur. Sehingga ya memang kalau untuk dijadikan gold standard, kita saat ini memang sedang berusaha menyusun PNPK-nya, tapi belum dibuat menjadi gold standard, belum gitu ya. Tapi memang kalau dari penelitian-penelitian memang sampai level epiglotis pun kelihatan gitu ya, kalau memang terjadi kolaps epiglotis saat tidur, itu saat DICE kita bisa melihatnya. Sedangkan kalau saat Muller manuver terkadang tidak terjadi kolaps itu, gitu. Jadi nggak kelihatan jelas epiglotisnya. Nah, sedangkan saat diberikan terapi CPAP, ternyata kok pasiennya jadi kok malah tambah biru gitu, jadi tambah apnea. Nah, ternyata problemnya ada di epiglotis itu, dan itulah pentingnya dilakukan DICE. Kecuali kalau nggak ada DICE, di maksudnya tidak tidak memungkinkan dilakukan DICE eh, di fasilitas kesehatan atau rumah sakit tempat kita berada, ya berarti kita lakukan Muller manuver. Jadi untuk saat ini untuk spesialis THT memang disarankan untuk OSA itu sendiri kita melakukan DICE untuk melihat level obstruksi yang lebih jelas dan lebih mendekati dengan level obstruksi saat memang dia saat tidur itu, karena sleep apnea yang terjadi saat tidur tadi gitu. Nah, apa tadi kemudian yang ditanyakan? Apakah bisa dilakukan oleh General ENT ya, Dok? Untuk dokter General THT INT, biasa. oke. Oke. Nah, Maksudnya mungkin untuk konsulen ya, gitu ya, untuk Dok ya. DICE itu kita lihat lagi kayaknya level kompetensinya memang ke konsultan ya, konsultan laring-faring ya kalau DICE ya. Kalau Muller manuver aja sih bisa, tapi kalau untuk yang DICE itu kelihatannya untuk saat ini masih di konsultan sih. Coba nanti kita cek lagi ya, karena ini memang PNPK-nya belum jadi, belum tok palu juga. Jadi nanti kita lihat lagi, atau mungkin nanti bisa mengikuti fellow ya, fellow untuk penambahan kompetensi untuk melakukan DICE itu, gitu. Baik, Tapi secara dokter. jumlah itu tadi kalau misalnya memang sudah kelihatan jelas ya Bridgman Long Position 4, kemudian kalau misalnya ada HST, Home Sleep Test, memang ada OSA ringannya, atau bahkan dilihat RDI-nya atau Respiratory Index itu mengarah ke OSA, jadi bukan hanya AHI tapi Respiratory Distress Index, RDI, ataupun ODI, ya banyak sih sebenarnya ini, tapi nanti kita mungkin bahas di lain waktu untuk membahas apa namanya, pembacaan PSG untuk THT itu bisa eh, bisa bisa ini ya, maksudnya bisa dilakukan terapi misalnya UP3 gitu ya. Tapi UP3 juga level kompetensinya saat ini kayaknya masih di level subspesialis ya. Kecuali nanti kalau misalnya ada pengembangan kompetensi gitu, nanti mungkin akan kita godok lagi di KODI ya, gitu. Baik, dokter. Ya. Lah kalau begitu sepertinya presentasi dari Dokter Kanti dan Dokter Ade sudah sangat jelas dan detail ya, Dok ya. Ini Kepada ada Dokter Ade, pertanyaan yang direct message, saya jawab atau enggak ini? oh boleh Dok, kalau terakhir boleh pertanyaan terakhir. Ini ada dua pertanyaan sebenarnya ya, mungkin saya jawab dengan singkat saja dari Dokter Baik. Daniel. Izin bertanya bagaimana dengan teknik stimulator dan hipoglosus untuk penanganan OSA ya. Jadi stimulator hipoglosus itu untuk merangsang di bawah lidah agar lidah itu berkontraksi sehingga tidak jatuh saat tidur gitu. Jadi ini juga saya sebenarnya eh, tidak pernah melakukan ini ya, karena ini implan di bawah lidah itu ya. Belum pernah, dan baru mau mengikuti pelatihannya nanti di bulan September kalau insya Allah kalau misalnya eh, diberi kesempatan itu sama Allah. Kemudian untuk pertanyaan kedua,
Apakah tata laksana UPITRI bisa dilakukan apakah harus dilakukan tonsilektomi? Iya, UPITRI yang tadi saya contohkan dilakukan tonsilektomi terlebih dahulu, dan untuk kapsu juga sama, dilakukan tonsilektomi terlebih dahulu, betul. Tonsilektomi, kemudian kita melakukan palatoplasti, kemudian melakukan faringoplasti, kemudian vulvoplasti. Jadi awalnya dilakukan tonsilektomi dulu. Gitu, sudah selesai. Terima kasih, semoga Baik. bermanfaat ya. Baik, dokter. Akhir acara saya Sukmanisa Janitra sebagai pembawa acara dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dokter semua, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara webinar Perhati Banten yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.